Ya, selamat hari Kamis. Selamat datang di konten terbaru kita. Dan kita buat tema judulnya Cumis. Curhatan Miss Manis di hari Kamis. Ya. Dan tema kita hari ini, tema yang pastinya ini sangat ditunggu-tunggu dengan teman-teman kaula muda, brother and sister kita di luar sana ya, dimanapun berada. Ini tentang cowok mencari jodoh. Wah, ini pastinya teman-teman cewek nih udah nggak sabar nih, gimana ya penilaian seorang cowok itu mencari jodoh itu gimana? Apa-apa aja gitu. Ya, narasumber kita hari ini, ya kita biasa panggilnya namanya Bang Agus. Atau orang mungkin akan kenal Agustinus Opus Unggul. Bang Agus ini founder dari Sabda Coffee. Nah, Bang Agus ini menikah pada tahun 2000 dan pada usia 27 tahun. Masih muda banget juga ya guys. Dan November ini usia pernikahannya 20 tahun. Dan Bang Agus ini dikaruniai 2 orang anak, putra dan putri. Putri yang berusia 18 tahun dan seorang putra berusia 15 tahun. Pasti udah banyak pengalamannya ya dari masa abang ini. Kalau bahasa Medannya tuh lajang lah ya. Dari masa lajangnya sampai sekarang tuh udah banyak pasti pengalamannya. Nah, kita mau coba gali-gali belajar dari pengalaman hidup abang Agus yang pastinya akan banyak membantu sudut pandang kita. Sudut pandang Miss Manis juga. Nah, gak usah berlama-lama. Ya, ini dia Bang Agus. Selamat pagi Bang. Pagi. Ya. Gimana kabarnya, sehat? Apik wae. Apik wae. Ini wong Jawa atau wong Batak ini Bang? Apik wae. Ya. Makasih ya Bang sebelumnya kita bisa ngobrol-ngobrol sama Abang. Dan kita ini ada di tempatnya Bang Agus nih. Keren banget tempatnya guys. Dan kalian bisa kesini juga, tapi nantilah saya akan kasih tahu di mana alamatnya. Dan hari ini juga ini kopi yang luar biasa nih dari Bang Agus nih. Ya, cobain. Nah Bang, boleh cerita sedikit nggak tentang Abang, ya, tentang keluarga, pribadi? Silakan Bang. Ya, tadi Miss Manis sudah bilang ya, tahun 2000 di bulan November saya menikah. Sekarang kita sudah dikasih karunia sama Tuhan, ya, istri dan putra. Sekarang anak saya paling gede lagi berkuliah. Terus yang adiknya yang 15 tahun baru masuk SMK di tahun ini. So sejauh ini kita enjoy dengan istri, ya, enjoy di dalam keluarga. Terus sambil juga ya, kita usaha. Nah, lebih banyak kerja di rumah sih. Iya. Iya. Wow, mantap ya. Berarti komunikasi dengan keluarga juga pasti setiap hari berjalan dengan baik, Bang? Atau gimana? Mudah-mudahan, pastilah nggak selalu baik, ada kadang-kadang riaknya, ada turun naiknya. Apalagi anak-anak remaja nih banyak ininya ya Bang? Betul. Pasang surutnya. Betul. Moodnya turun naik, biasa. Tapi sedikit nih kan belajar daring nih Bang, ikut stres juga nggak Bang? Dengan anak-anak? Paniang kepala, kalau Padang bilang. Paniang kepala gitu. Kalau paniang makan nasi padang aja gitu. Biar enggak paniang gitu. Oke Bang, bolehlah kita ke pertanyaan lah ya Bang ya? Siap. Ya, thank you Bang. Nah ini pertanyaannya di mana? Apa hal yang ditakuti pria dari wanita Bang? Pengalaman saya dari sejak lajang, ya saya lebih banyak bicara masa lajang lah ya. Biasanya pria, saya atau pada umumnya yang paling ditakutinya adalah apabila bertemu wanita yang lebih dari itu. Lebih gimana itu maksudnya Bang? Ya, secara kemampuan, pola pikir, mungkin secara ekonomi lebih. Biasanya cowok takut itu. Takut artinya minder. Karena cewek itu lebih pintar dari cewek itu lebih banyak duitnya. Itu yang pertama. Yang kedua juga biasanya dia takut atau tidak mau terlalu rendah di bawah dia. Artinya pria itu nggak begitu suka kalau ketemu cewek yang bakal nggak nyambung. Secara mungkin ngobrolnya nggak nyambung. Itu biasa pria seperti itu, bagusnya menghindar. Jadi apapun ceritanya, setahu saya pria lajang pasti nyari yang satu frekuensi.
Begitu. Tapi kalau memang ceweknya udah memang seperti itu gimana? Apa ceweknya harus merendahkan ininya dia? Enggak, artinya ya makanya itu tadi biasanya yang frekuensinya sama kan ketemu pasti. Oh, mungkin Iya. yang dia selevel kerjaannya ini Paling nggak pola pikirnya. saya pikir ya. Paling nggak pola pikirnya. Karena nggak belum tentu kerjaan atau sekolah yang menentukan. Kan ada mungkin pria sekolah biasa, tapi nyambung kok dia. Sama yang Iya, pendidikan dan intelektualnya tinggi ya. betul. Lebih ke frekuensi lah. Frekuensi ya. Nah, Jadi kalau nggak bisa sama frekuensinya nggak ketemu gitu ya. biasanya cowok nggak suka. Suka ya. Oke. Nah, biasanya apa alasan pria untuk memutuskan menikah dengan perempuannya? Saya udah pacaran gini, Hmm. akhirnya dia pikir kayaknya ini nih yang jadi my future wife, gitu, Iya. yang terbaik buat gue. Kalau pengalaman saya ketika saya memutuskan untuk mau menikahi istri saya yang sekarang adalah itu saya mikir bahwa ini bakal jadi temanku sehidup semati. Itu jadi panjang kan pikirannya ke depan, selalu pria biasa mikir seperti itu. Contohnya ini bakal cocok nggak untuk dijadikan menantu sama orang tuaku, ini bakal cocok untuk jadi ibu bagi anak-anakku. Jadi panjang terus, artinya seorang pria nggak bisa munafik, pasti dia pengen cari yang di sisi temannya, bukan untuk teman berantem kan, tapi teman membina rumah tangga, teman membesarkan anak, Oke. bahkan mungkin teman berpetualang nanti kalau udah tua. Wah, seru sih. Ya. Iya. Tapi kalau misalnya itu kan katanya pernikahan kan ada proses Bang. Betul. Kalau misalnya cocok nih, Hmm. tapi mungkin kayak yang abang bilang dia nggak berbeda gitu, nggak suka traveling, nggak suka masak, nggak suka ini, tapi dia tetap cinta tuh kayak mana tuh Bang? Makanya kalau memang sudah cinta, air kambiang serasa coklat. Artinya apa? Iya, jadi pasti saya dengan istri banyak perbedaan. Banyak perbedaan. Tapi contoh, saya dari dulu suka nonton sepak bola, TV atau secara langsung. Istri saya bukan seorang yang seperti itu. Tapi pada akhirnya ketika kita sudah menikah, istri saya suka nonton bola. Kenapa? Dia mencoba untuk menyukai saya suka. Oh. Nah, istri saya suka masak. Saya nggak terlalu suka masak. Tapi akhirnya saya juga mulai menyukai masak. Kenapa? Itu tadi ya, karena berawal dari rasa suka dan cinta tadi. Berarti ada mulai belajar penerimaan ya Bang, hobi satu sama lain gitu ya. Karena kan udah memutuskan jadi teman. Oh iya, teman hidup ya, Iya. bukan teman bermain. Dan mabar. Main bareng ya. Free Fire. Jadi gitu. Nah, nih Bang. Katanya pria itu lebih dahulu melihat parasnya dulu. Apa itu jadi faktor terpenting buat pria untuk menjadikan seorang wanita pasangan hidupnya? Atau ada hal penting lain lagi Bang selain paras? Kita nggak munafik. Seorang pria, seorang lajang pasti mulai paras. Nggak munafik. Tetapi akhirnya saya sendiri merasa bahwa dikategorikan aja jadinya pria. Contoh, kalau pria ya hanya 100% lebih melihat paras, berarti dia masih main-main. Masih main-main itu berarti. Masih main-main. Tapi kalau memang dia serius, Iya. sebenarnya bukan itu tidak. Makanya itu tadi, saya nggak bisa bilang bahwa contohnya, tapi memang paras perlu, saya bilang nggak perlu paras. Paras itu perlu. Tapi kalau dia memang hanya sekedar main-main, paras yang terutama. Tapi kalau serius, contoh nih, dia memang serius, dikenalin tuh, cewek lu, bro, kata temannya kan. Oh ya, iya, cakep nggak? Biasa aja. Tapi aku mau ini cari istri, cobalah aku liatin. Mungkin secara paras dia nggak terlalu lebih cantik dulu pikirnya kan. Tapi ketika di ngobrol, ramah anaknya ya. Paras tuh jadi mulai hilang. Itu rupanya dia ya. Perhatian dia ya. Pintar rupanya dia. Padahal yang dulu bisa cakep, cuman yang dulu barbada. Yang dulu cuma dia barbada, kerjanya ngabisin duit. Tapi yang ini dilihatnya paras biasa-biasa. Maka dia akan bilang, ini calon istri bener, ini bakal aku mau. Lupa parasnya. Tapi lebih lihat kepada karakter dan kepribadian. Iya, tapi kalau memang dasar si cowok tuh hanya sekedar main-main, maksudnya ngabisin waktu, having fun, belum mau kepada arah yang serius, maka dia akan terus cari paras. Dia akan terus cari paras. Makanya
ketika nggak nyambung pun dia nanti pembicaranya, gampang aja mutusinnya. Jadi orang bilang, kok putusin cewek itu kan cantik kali dia. Mana lah bandel kali pun atau nggak jelas pun dia. Berarti nggak paras dong jadinya kan? Iya betul. Berarti kan cuma main-main dia. Berarti buat kita di sana yang mungkin nggak cantik-cantik banget, jangan takut gitu. Yang Betul. penting kepribadian kau aja ubah ya kan? Iya betul. Lebih bagus gitu. Karena paras kan bisa dipermak ya sekarang ya bang, banyak ya. Makeover ya, Ya. di filter, kamera jahat, kamera micin. Iya lihat di medsos tuh banci Thailand cakap tuh. Betul pak. Serius. Ya benar. Oke. Aduh seru nih. Kayaknya ngopi dulu. Aku tadi yang agak-agak apa ya, grogi gitu waktu abang ini makin bilang tentang karakter, makin percaya diri aku. Oke lah bang. Nih ada lagi nih bang ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang membuat pria jadi nggak nyaman dengan teman wanitanya ketika mereka sedang menjalin hubungan? Karena pria baik lajang, baik juga berkeluarga, tapi kalau kita bicara lajang sekalipun, pria itu dilahirkan cenderung untuk menjadi seorang pahlawan, seorang pemenang. Ya pria itu suka, Pemimpin, ya suka fighting, makanya pria suka nonton sepak bola, balap. Ya mereka suka bersaing, fighting, pemenang. Nah, gambaran seorang pria berarti dia seorang pemimpin. Seorang pemimpin itu apa? Dia nggak suka didikte, itu pemimpin. Dia nggak suka dicurigai. Nah, pertanyaan-pertanyaan pria untuk pria yang biasanya itu boleh dibilang red bottom ya, jangan ditekan tombolnya. Tombol merahnya. Tombol merahnya. Pertanyaan-pertanyaan yang penuh dengan curiga itu kalau kita bicara pria benar ya, pria baik-baik ya. Tapi kalau memang dasar prianya pria bandel, ya memang patut ditanyain ya. Tapi artinya kalau ini tipsnya untuk wanita atau istri, kalau masih sebatas beri aja kepada saya, jangan pertanyaan yang mencurigakan. Contoh nih kan orang-orang muda sering, bang, kok malam minggu kemarin nggak datang? Ya lagi malas aku. Kok pergi ya sama cewek yang lama? Padahal mungkin dia malas lagi nggak ada duit, malas lagi mungkin sepeda motor atau mobilnya rusak, mungkin kantornya lagi bermasalah. Tapi pertanyaan mencurigakan yang masuk dari bawah ditanya balik, kok malas sih bang? Pria nggak suka ditanya seperti itu, atau malah didikte. Kalau malas, kadang nggak suka lagi sama dia, itu didikte kan? Iya. Nah, jadi pertanyaan yang pria manapun nggak suka itu pertanyaan yang penuh dengan curiga, yang penuh dengan dikte. Biarkan dia memimpin, memang dia pemimpin. Iya. Tapi ini di luar ini bang, kalau cowok-cowok yang agak-agak ini itu memimpin nggak bang? Ya semua pria kecenderungannya, ya walaupun mungkin maskulin dia nggak tinggi ya, kan itu kan masalah Iya. maskulin feminin ya, dia mungkin lebih feminin. Tapi tetap ya itu tadi, kalau perasaan dia bukan perasaan seorang pria ya suka-suka aja dia suka ngegosip, malah kan dia suka digituin kan. Oh. Tapi kan kalian kan atau para wanita kan bukan mencari yang seperti itu. Enggak sih. Iya. Pastinya kita nyari yang maco. Yang lebih maskulin dari itu kan. Iya. Ini bukan bicara soal fisik ya. Gitu. Iya. Maco itu nggak selalu fisik. Banyak juga yang gini ternyata melambai juga. Ya di tempat fitness kan banyak yang ini. Nah, begitu kakinya melingkar. Begitu ngobrol. Iya. Menghilang. Awalnya nengok kekannya Nah. suka, lihat gayanya muntah. Nah jadi kalau punya pacar atau punya seseorang yang kalian suka di luar sana, ya beri aja kepercayaan buat dia. Bukan pertanyaan yang mencurigai, tapi coba tanya apa penyebab dia memberi alasan itu. Ya. Bukan gitu ya bang? Betul. Oke. Nih, katanya pria itu mau menikahi seorang perempuan salah satunya karena pertimbangan usia. Apa itu benar? Atau usia seperti bagaimana yang maksudnya di sini? Nah, pertanyaan itu ditanya ke siapa? Ya, kalau ditanya ke pria muda 24, 23, pastilah dia cari nggak jauh dari umur dia, ya kan? Tapi kalau ditanya ke pria matang,
Matang dalam artian bukan mau main-main, seperti saya bilang tadi, memang karena mau mencari pasangan ini biasanya nggak ada umur. Kenapa? Karena lagi-lagi umur kan tidak menentukan kedewasaan orang. Ya. Walaupun kecenderungan wanita lebih cepat dewasa dari pria. Nah, saya buktinya, istri saya lebih tua dari saya. Wah, Istri saya lebih tua. Memang beda setahun, ya, lebih tua dari saya. Tapi pada waktu saya memutuskan untuk menikah dengan dia pun, sedikit pun tidak ada gambaran di saya bahwa gara-gara umur. Sedikit pun nggak ada. Seandainya dia 3 tahun di atas saya pun pada waktu itu, karena memang saya udah cinta saya malah labab, saya pasti ajak dia menikah. Kenapa? Jadi, sorry, kalau pria matang dalam artian memang udah serius, dia nggak gitu. Matang itu pola pikir juga ya, Bang? Betul. Nah, makanya adalah sangat ironi. Contohnya, katakanlah umur kita sebut angka, prianya sudah katakan 35, tapi dia berharap dapat wanita yang umur 20 atau 22. Nah, dia kan mimpi juga itu nomor. Nyadar dong, lu udah 35 mau nyari ceng-ceng kan enggak, kan gitu. Artinya seharusnya dia nggak mikirin itu lagi. Kecuali dia masih mau main-main seperti saya bilang tadi. Nah, kalau pria yang umur 24-an terus dia nyari umur 23 ya atau sebaya dengan dia, besar ini itu masih main-main. Masih sebatas penjajakan. Belum ada planning setahun 2 tahun ke depan, belum ya. Jadi sebenarnya benar-benar bukan umur, bukan. Iya ya. Nah, udah dapat banyak tips ya dari Bang Agus gitu. Pola pandang yang baru. Kalau buat cewek-cewek juga, jangan khawatir dalam usiamu gitu. Yang penting kamu punya karakter yang bagus, nilai sosialmu bagus ya, terus pola pikir sehat, jangan perbada ya. Nah gini, mungkin ini yang boleh nambah. Ya. Pertanyaannya adalah kalau kita tadi bicara cari jodoh, ya, baik si pria, baik si wanita, yang perlu dipertanyakan kembali kepada dirinya adalah kenapa kamu cari jodoh? Itu. Nah, kita nggak boleh lagi tersegmen atau termindset seperti zaman bahola, zaman dulu. Kebanyakan ini pertanyaan kan ke orang, kenapa menikah? Kalau orang jawabnya, saya pengen punya anak. Ngapain menikah? Ambil aja angkat. Adopsi gitu. Nah, oh gitu. Saya pengen keturunan. Kalau gitu, kalau nggak ada keturunan, kamu cerain dia. Tadi yang ngomong keturunan. Ya. Apa lagi? Oh, saya pengen bahagiakan mamaku. Kalau ternyata istrimu nggak cocok sama mamamu, kau tinggal itu istrimu. Jadi apa? Gitu loh. Oh, saya pengen kaya bersama. Kalau nggak kaya. Nah, tapi kalau jawabannya adalah, kenapa kamu mau menikah? Saya mau punya teman sampai mati. Artinya apa? Nggak punya anak pun nggak apa-apa. Nggak kaya pun namanya punya teman. Mau nggak cocok sama mamaku dia temanku. Iya. Artinya apa? Jadi saya cuma mau bilang jangan terbius atau dengan nada-nada yang sekarang ini zaman nggak maju. Ya atau contoh saya, anak saya lahir yang kedua itu laki-laki. Kami sama sekali nggak periksa di dokter. Kami tahu dia laki-laki pas waktu lahir. Dan kami sudah janji waktu itu udah komit, udah nggak ada lagi nambah anak kedua. Tapi puji Tuhan dikasih anak laki-laki. Nah, terus kami stop. Temanku bilang, enaklah kau karena punya laki. Oh enggak, kami memang nggak niat. Jadi kami dari awal udah putusin mau perempuan pun lahir, nggak apa-apa. Terus orang nanya, oh kan orang Batak, masa nggak punya anak lagi? Loh, suatu saat kalau anak perempuan menikah sama laki-laki, anak suaminya kan jadi anakku. Ya. Nggak ada dong keturunanmu. Emang kalau aku mati tahu siapa keturunanmu? Kalau belum mati, kan mindset itu yang kita mau ubah. Sama seperti tadi. Jadi jangan takut, contohnya baik pria, baik wanita. Bro, bang, umur udah 35. Kayak mana tuh nanti? Aku harus segera menikah lah. Kenapa bro, kamu mau menikah cepat-cepat? Atau kenapa kau ngebet banget supaya punya anak? Takut aku nanti kalau kamu umur nggak bisa punya anak. Berarti nanti kalau kau nggak punya anak gimana? Emang patokan kalau menikah muda itu punya anak? Banyak orang menikah 25 tahun nggak punya anak. Ya. Bukan itu patokannya. Artinya apa? Tapi kalau memang dasar niat dia tadi memang mau jadi teman itu. Nah kalau si prianya 37 tahun, ketemu cewek 40 tahun sekalipun ya. Ya. So mereka menikah, terus nggak punya anak, tapi mereka enjoy dengan hidupnya.
Kenapa enggak gitu loh? Malah mereka bisa pacaran seumur hidup. Apa yang mau dicari lagi? Ya udah, mungkin kalian lakukan apa yang kalian suka. Bebas ya. Bebas dong, kalian mau jalan kemana, mau tinggal di hutan berdua. Yang penting kan apa yang kau membuat kau happy, just do it. Lakuin aja gitu loh. Apa yang mesti, nanti kalau gitu tetangga nanya, keluarga nanya, kok nggak punya anak ya? Emang belum dikasih, bilang apa? Iya. Jadi gak usah takut gitu. Karena tapi kecuali tadi aku mau seumur hidup tidak ada teman, ya terserah. Tapi kan kita bicara tadi mau Iya, mencari jodoh. Jadi pertanyaannya ngapain cari jodoh? Karena mencari teman, oke. Luar biasa. Jadi punya pasangan mau menikah, coba pertanyakan dulu, kenapa kamu mau menikah? Kenapa saya mau menikah? Nah, saya mau cari teman. Mungkin belum ketemu temannya, Iya. teman hidup ya. Kalau teman-teman biasa banyak sih. Wow. Thank you Bang Agus. Oke. Punya quote nggak Bang untuk kita hari ini yang itu bisa menguatkan? Ya itu tadi, seperti saya bilang tadi, saya pun waktu menikah istri saya adalah sebagai seorang pria, saya mencari wanita yang akan menolong saya untuk berbahagia. Ya, sebagai seorang yang bertuhan, saya mau ke surga, ya dong. Ya, berarti saya mau cari istri yang menolong saya masuk surga. Ya, karena saya pria. Ya. Nah, tipsnya bagi wanita, carilah pria yang membawamu ke surga. Iya dong, karena dia kan dari temanmu. Dan balik-baliknya ke situ aja gitu loh. Artinya cari teman aja. Nah, saya waktu itu pun udah putusin mau punya. Ini share sedikit berbagi. Saya menikah sama istri beberapa waktu setelah bulan madu. Dia ada masalah dengan kandungannya. Kita ke dokter kandungan. Dokter bilang apa? Wah sorry, kamu sulit punya anak. Kenapa dok? Begini-gini dijelasin secara medis. So, kita agak nggak happy, tapi waktu itu kita nggak pernah merasa dunia sudah berakhir. Enggak. Kita nggak merasa dunia berakhir. Kita udah putusin. Ya kalaupun suatu saat kita ngomongin, biarin aja, emang apa? Itu kan? Walaupun Life must go on ya. iya, tapi walaupun nggak gampang. Memang nggak gampang. Tapi di awal kan kita mutusin menikah bukan karena segala punya. Iya. Tapi kalau itu tadi, kalau sekedar mau cuma punya, angkat aja. Banyak cara ya. Nggak capek-capek ngelahirin, nggak capek-capek ke rumah sakit. Gitu. Oke, nah jadi kesimpulannya ialah seorang cowok, seorang pria, kalau kamu ingin menikah, jadilah dirimu pemimpin, dan seorang wanita, jadilah dirimu penolong. Jadi kalian akan menjadi teman dan sahabat dalam pernikahan. Susah senang dinikmati bersama, ya. Thank you Bang Agus, sangat luar biasa ya. Kita bisa ngobrol-ngobrol hari ini ditemani dengan sabda kopi yang luar biasa nih, ya. Sabda kopi yang luar biasa, nikmat banget. Next, kalau kita ada project lagi, bisa lah. Bisa. Kita ini ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Agus. Siap kolaborasi. Kolab. Oke, buat teman-teman semua, brother and sister kita, ya. Thank you juga buat udah pantengin kita di sini, ya. Apa sih pantengin ya bahasanya? Liatin kita, tontonin kita, ya. Jadi kau tengok dulu apanya kita ini ya, kau dengerin dulu, kau lihat-lihat dulu, pasti banyak kali yang kau bisa belajar ya. Dan jangan lupa kita ini setiap hari Kamis, ya, makanya namanya Cumis, curahan Miss Manis setiap hari Kamis. Next kita akan ada banyak bahasan lain lagi, jadi jangan lupa di like and subscribe. Bye bye.